Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, ada kembali di kontroversi. Ibu Neti tadi ada keraguan kalau misalnya PP Guru yang dijanjikan nanti setelah Undang-Undang Sisdiknas ini jadi, betul tidak akan mengatur secara rinci soal tunjangan profesi guru. Ada keraguan. Ya, keraguan itu artinya PGRI menginginkan supaya guru-guru terjaga. Itu kita apresiasi. Tapi saya ingin meyakinkan bagaimana kesungguh-sungguhan negara 17 tahun guru kami, guru PAUD, Himpaudi, 61% guru non formal. Berarti lebih banyak. Dan tidak diakui guru, tidak mendapatkan tunjangan. Dengan RUU Sisdiknas ini, mereka diakui sebagai guru dan kemudian mendapatkan tunjangan. Termasuk guru paket A, paket B, paket C. Saya ingin menyampaikan, berarti negara itu bukan saja memperhatikan yang sudah dapat, bahkan yang tidak diakui selama 17 tahun saja diperhatikan oleh Jadi negara. kalau yang tidak diakui saja teryakinkan sekarang, Ya. seharusnya yang ini sudah yakin gitu Sudah ya? yakin. Nah mungkin Bu Catherine yang meyakinkan lagi. Bu Catherine nanti simpan dulu, sekarang ke Pak Saur dulu. Saya menambah menggarisbawahi, sebenarnya ini acaranya bukan kontroversi kayaknya. Kenapa? Ini malah kita sudah sepakat karena kita sebenarnya sama-sama bagaimana kita ini RUU Sisdiknas ini memberikan perubahan baru untuk kita guru-guru ini. Saya senang sekali, terutama saya juga dari swasta, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Bagaimana supaya tidak ada gap antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Walaupun tadi skemanya yang berbeda, itu saya senang sekali pernyataan Pak Menteri untuk yang swasta itu melalui dari BOS, tapi jangan catatan, jangan melalui jumlah siswanya, karena supaya terjamin guru-guru itu. Jadi saya pikir, makanya saya katakan, bagaimana kita guru profesional mau ngajar di negeri atau di swasta sama-sama lah diperhatikan negara ini. Baik. RUU Sisdiknas ini harusnya menjadi sejarah untuk membuat perbaikan kita semuanya. Baik. Yang lebih mari kita kurangkan, yang kurang kita tambahkan, yang lurus kita yang bengkok kita luruskan, yang membujur kita lintangkan, sehingga kita semua bareng-bareng. Baik. Sedikit dari Kang Rizky yang ingin ditambahkan. Ya, sebaiknya pemerintah lebih fokus kepada hal yang memang untuk meningkatkan kesejahteraan guru tercantum dalam RUU Sisdiknas, termasuk kualitas guru ke depannya dan juga jenjang karir yang lebih jelas gitu, yang secara eksplisit di RUU Sisdiknas tersebut. Hal-hal yang sudah tersusun baik, yang bagus di Undang-Undang Guru dan Dosen, sudah jangan dihilangkan. Itu kan yang membuat kami risau gitu, walaupun ada di pasar peralihan, tapi kan kami belum tentu yakin akan terjamin tidaknya. Oke. Jadi kembalikan lagi ayat-ayat yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, yang sudah baik dicantumkan di RUU Sisdiknas. Oke, tipis untuk PGRI, sedikit saja. Sebelum ke Bu Catherine, Ya, aspirasi terakhir yang ingin ditekankan. PGRI itu terbuka. Kami siap jika Kemendikbudristek mau mengadakan dialog. Oke. Asal dialog yang benar-benar dialog melalui dialektika serius, waktu yang cukup. Satu itu. Yang kedua, kami berharap frase ayat mengenai tunjangan profesi sebagaimana sudah tertuang dalam konstitusi, kan masih berlaku di Undang-Undang 14 tahun 2005, belum dicabut. Buat apa bicara rancangan undang-undang, orang masih di awang-awang. Tadi Ibu sudah bilang 90% ada perubahan. Sesuatu yang jelas dulu deh, kita jadikan rujukan, jangan yang tidak jelas jadi rujukan. Apa rujukannya? Kembalikan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru-guru daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan bagi dosen. Sebab hanya tunjangan-tunjangan itulah yang membuat kami berbeda dengan profesi yang lain. Martabat dan juga sejahtera, seperti itu. Aspirasinya buka ruang dialog dan kembalikan. Bu Catherine, saya ingin sekaligus menampilkan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa kami harap RUU Sisdiknas ini akan menjadi RUU bersejarah seperti kata Pak Saur tadi. RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah RUU pendidikan di Indonesia. Apa jaminannya Bu di tengah berbagai keluhan yang masih disampaikan teman-teman ini? Baik, jadi tadi saya sepakat dengan Bang Saur ya bahwa ini bukan kontroversi nih. Ya, kita di kontroversi sini demi mencari solusi. Ya, kita di sini semua yang hadir adalah satu ya, punya rasa yang sama mencintai guru dan kita ingin menjadikan guru-guru kita hebat. Kalau tidak negara ini akan mundur karena yang bisa menentukan negara maju adalah kalau kualitas pendidikannya dan itu adalah berada pada guru yang hebat.
tentu saja harus kita sejahterakan, bukan kita kurangi sejahteranya gitu. Ya itu satu, karena kita saking cintanya dengan guru. Sehingga yang tidak kemarin disebut guru pun kita sebut guru, karena kenyataannya ketika anak kecil PAUD mau sekolah ketemu bu guru gitu kan, manggilnya juga guru gitu kan. Nah undang-undang guru justru yang membuat perbedaan itu gitu. Jadi kita ingin luruskan perbedaan itu. Yang kedua, kenapa tadi disampaikan oleh Pak Rian, kenapa yang di undang-undang 14 saja turun ke PP nggak jalan kok gitu. Kenapa? Karena ada undang-undang ASN Pak. Nggak bisa PP turunan Undang-Undang 14 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Oleh karena itu nggak bisa jalan, karena kementerian lain tidak akan setuju. Karena ada Undang-Undang ASN yang mengatur hak seorang ASN, termasuk guru gitu. Termasuk pengembangan karir, termasuk mutasi, tunduk pada aturan yang sama. Sehingga nggak bisa diatur lex spesialis, seolah-olah kalau dia disamakan, dia tidak lebih terhormat gitu. Ya, karena memang sekali lagi perpindahan guru ini itu jadi problem di undang-undang guru. Kita tidak bisa melakukan pemerataan saat ini. Ya kan, pemerataan jumlah saja tidak bisa. Ibu, apakah RUU Sisdiknas akan mengharmonisasi semua itu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dulu? Jadi mengapa sekali lagi saya ingin sampaikan, tunjangan profesi tidak dikenal di Undang-Undang ASN. Tapi bukan berarti itu bukan profesi. Di Undang-Undang ASN mengenalnya tunjangan jabatan fungsional. Disebut jabatan profesi karena setelah S1 dia harus mengikuti pendidikan profesi. Lalu mendapatkan sertifikat profesi gitu. Tapi tunjangannya tunjangan fungsional karena jabatannya adalah jabatan fungsional. Yang tidak dikenal di guru swasta jabatan fungsional itu. Sekarang gitu. bahkan ketika guru belum bersertifikasi pun tetap akan mendapatkan tunjangan kalau menurut RUU Sisdiknas ini. Iya, karena sekali lagi sertifikat itu bukan syarat mendapatkan tunjangan, tetapi syarat untuk mengajar SIM-nya gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami ingin menegaskan tujuan kami sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri adalah bagaimana mesejahterakan guru. Saat ini kami ingin mesejahterakan guru dengan masalah honorer tidak bisa dimasukkan di sini Mas. Kenapa? Karena di Undang-Undang ASN sudah diselesaikan. Kapan harus selesai? November 2023. Baik, kalau gitu. Jadi kalau nanti saya bilang sekali lagi diatur di undang-undang substansi yang sama, maka akan berlaku asas tadi. Ya, asas preferensi ya. Baik. Bahwa lex posteriori derogat legi priori. Itu tidak bisa, nanti kasihan gurunya bahkan tersandera dengan undang-undang Sisdiknas. Oke. Gitu, terima kasih. Mudah-mudahan forum kontroversi hari ini bisa menjadi ruang dialog yang membantu teman-teman di sini dan kita masih ada waktu ya Ibu untuk membahas ini. Dan pemirsa, kita harus ingat yang dituju dari perubahan undang-undang adalah penyempurnaan. Semakin banyak masukan dan tawaran solusi maka akan semakin baik pula output regulasi yang dihasilkan. Kita harus bergerak bersama mengerek kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Tanpa kualitas itu kemajuan akan terus jadi angan-angan. Kemakmuran hanya utopia yang tak pernah terkejar. Terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah bersama kami di kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Ibu, terima